Isi surat pernyataan, Anies utang 92 miliar rupiah ke Sandi saat Pilgub DKI. Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Oke. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat dan itu ada di Pak Rikrik itu Pak. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Hari ini saya ingin soroti perkelahian di tubuh tiga partai yang sedang berebut Anies Baswedan, mantan gubernur DKI. Anies termasuk salah satu calon yang diunggulkan di survei-survei. Bukan karena dia pintar, bukan karena dia pekerja, bukan karena dia mengayomi rakyat, tapi hanya karena dia pernah jadi gubernur DKI Jakarta. Berlaku dan jika tidak diakhiri ya perjanjian itu akan terus berlangsung. Perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua, dan ada poin-poin. Silakan ditanyakan. Perjanjian itu sih legal kan, ada tanda tangan bertiga dan seingat saya ada materainya. Calon presiden umat Anies Baswedan yang semakin kesini kebongkar bahwa dia nggak punya akhlak. Prabowo aja dikhianatin, apalagi kalian pendukungnya, pendukung militannya yang menurut dia nggak punya arti apa-apa. Salinan surat pernyataan pengakuan utang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno beredar di media sosial. Isi surat itu menyebut Anies berutang ke Sandi sebesar 92 miliar rupiah untuk logistik kampanye dan pemenangan keduanya di Pilgub DKI Jakarta pada 2017. Surat pernyataan itu berisi 7 poin. Pada poin ketiga, Anies mengakui total telah meminjam 92 miliar rupiah kepada Sandi. Jumlah itu dibagi dalam 3 tahap peminjaman, masing-masing 20 miliar rupiah pada tahap pertama 2 Januari 2017, lalu 30 miliar rupiah di tahap kedua pada 2 Februari 2017, kemudian pada tahap ketiga sebanyak 42 miliar pada 9 Maret 2017. Dengan demikian saya mengakui total jumlah dana pinjaman 1, dana pinjaman 2, dan dana pinjaman 3 adalah sebesar 92 miliar rupiah. Bunyi salah satu poin dalam surat pernyataan yang ditandatangani Anies pada 9 Maret 2017. Foto unggahan surat itu dibenarkan oleh Ketua Tim Pemenangan Anies di Koalisi Perubahan, Sudirman Said. Surat yang ditandatangani Anies itu juga dibubuhi materai. Menurut Sudirman, isi surat pernyataan itu sama dengan dokumen perjanjian yang pernah dia lihat. Menurut dia, isi surat itu telah menyepakati bahwa besaran jumlah uang tersebut akan lunas jika keduanya menang di Pilkada. Anies dan Sandi memang terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada 2017. Namun, Sandi kemudian melepaskan posisinya saat mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres di Pilpres 2019. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno sebelumnya mengaku tak ingin melanjutkan permasalahan piutangnya dengan Anies Baswedan senilai 50 miliar rupiah saat maju di Pilkada DKI 2017. Sandi tak membantah dirinya sempat meminjami uang kepada Anies saat keduanya maju sebagai cagup dan cawagup kala itu. Dia bilang setelah dirinya melakukan salat istikharah dan meminta pertimbangan keluarga, Sandi tak ingin melanjutkan pembicaraan soal itu.